Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Xingtian Tianzun membawa Tanyun dan yang lainnya. Setelah terbang ke pusaran air raksasa, mereka menyelam ke laut Dewa Xiyuan dengan kecepatan tinggi. Muzhen Tianzun mengikuti dengan cermat. Setelah 6 jam penuh, Xingtian Tianzun membawa 4 orang ke dasar laut dan bergabung dengan Shuiying Tianzun dan para jenius dari 3 alam dewa utama. Pada saat ini, melalui air laut, semua orang dapat dengan jelas melihat prasasti putih setinggi 1 juta kaki, seperti gunung yang berdiri di dasar laut. Prasasti itu diukir dengan lika-liku, yang masing-masing tampaknya diberkahi dengan kehidupan, seperti naga melaju perlahan di prasasti. Saat berlayar, kekuatan 5 atribut meresap keluar dari pola, mengadu air laut yang sebenarnya membuat pusaran air raksasa. Ayah, bagaimana cara masuknya? Li Xiyin memandang Xingtian Tianzun dengan cukup penasaran. Xingtian Tianzun berkata, pola terlarang dari prasasti ini hanya aktif untuk dewa di atas ranah Raja Suci. Kamu hanya perlu mendekati prasasti itu, dan kamu akan tersedot ke dalamnya. Setelah masuk, kamu akan tersebar dan diteleportasi. Setelah berbicara, Xingtian Tianzun memandang semua orang dan berkata lagi, selanjutnya, Tianzun ini, Shuiying Tianzun, dan Muzhen akan menunggu kalian di sini selama 20 tahun. 20 tahun kemudian, kalian harus keluar tepat waktu. Setelah itu, untuk mengetahui situasi hidup dan mati kalian di dalam, Tianzun ini sekarang membuat lampu kehidupan untuk kalian. Cincin ilahi Xingtian Tianzun sering berkedip. Lampu kehidupan melayang di depan semua orang. Setelah itu, Tanyun dan yang lainnya memisahkan sinar kekuatan jiwa ke dalam lampu kehidupan. Tiba-tiba, total lebih dari 4.200 lampu kehidupan terbakar dengan api berkabut. Dengan perintah Xingtian Tianzun, segera lebih dari 700 Raja Suci dari alam dewa Xingtian terbang ke arah prasasti dan ditelan ke dalamnya. Segera setelah itu, lebih dari 3.300 Raja Suci dari alam dewa Xiyuan juga terbang ke arah prasasti. Jingyun, semoga kamu beruntung. Setelah Gongsun Sasan dengan acuh tak acuh mengirim transmisi suara pada Tanyun, dia dan para jenius dari alam dewa Hongmeng juga terbang ke prasasti. Tanyun tersenyum, lalu memandang Xuan Yuanru, Li Ximin, dan Li Xiyin. Lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, setelah kita masuk, kita akan bertemu di ujung timur. Kemudian kita akan berburu harta bersama. Ya, Li Xiyin memandang Tanyun dengan cemas. Hati-hati di sepanjang jalan. Kamu juga. Setelah Tanyun tersenyum sedikit, cincin surgawi menyala. Sebuah perahu muncul di depan Xuan Yuanru. Rower, kamu bawa perahunya. Jika kamu menghadapi bahaya, kamu bisa melarikan diri. Xuan Yuanru menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus menyimpannya. Tanpa menunggu kata-kata Xuan Yuanru, Tanyun berkata dengan tulus, jika kamu membawa perahu ini, aku bisa merasa lebih nyaman. Baiklah kalau begitu. Xuan Yuanru tersenyum dan memasukkan perahu ke dalam cincin miliknya. Kemudian, ketika Tanyun dan mereka bertiga hendak terbang ke prasasti, terdengar suara dari belakang. Adik muda, tunggu sebentar. Tanyun melihat ke belakang dan bertanya, kakak, ada apa? Muzhen Tianzun menunjuk dengan cahaya perak pada cincin, dan sepasang sepatu pria perak putih muncul dari udara tipis di depan Tanyun. Mata Tanyun berbinar, dan dia diam-diam berkata, artefak tinggi tingkat 9. Ketika aku mendengar dari guru bahwa aku memiliki adik laki-laki kecil, aku meluangkan waktu untuk membuat sepasang sepatu dan ingin memberikannya kepadamu. Muzhen Tianzun berkata sambil tersenyum, terimalah. Terima kasih kakak senior. Tanyun cukup senang. Dengan sepatu ini, kecepatan geraknya akan meroket. Tidak diragukan lagi merupakan senjata ajaib untuk melarikan diri. Tanyun juga tahu bahwa dengan kondisinya saat ini, dia dapat mengerahkan 60% dari kekuatan artefak tinggi tingkat ke-9. Ditambah dengan penggunaan langkah Dewa Hongmeng, kecepatan gerakannya sebanding dengan Raja Suci tingkat 9. Pada saat yang sama, arus hangat melonjak di hati Tanyun, menatap Muzhen Tianzun dengan rasa terima kasih di matanya.
Tanyun segera membuat pengorbanan darah. Dalam satu pemikiran, sepatu itu diletakkan di atas kakinya. Setelah itu, Tanyun, Xuan Yuanru, Li Ximin, dan Li Xin terbang ke prasasti. Ketika mereka berempat masih 100 kaki dari prasasti, kekuatan seperti ikan paus menelan sungai dan bulan menyelimuti, lalu menyedot mereka ke prasasti. Segera, Tanyun merasakan angin puyuh. Perasaan ini datang dan menghilang lebih cepat. Saat berikutnya, Tanyun muncul di atas danau gunung yang hijau. Tanyun melihat sekeliling dan menemukan bahwa langit berwarna abu-abu. Pada saat yang sama, tidak ada bintang, matahari, bulan, atau awan putih di langit, dan keheningan itu mengerikan. Selain itu, bahkan tidak ada jejak energi langit dan bumi di jurang mendalam. Tanyun merasa ada kekuatan tak terlihat yang menelan kekuatan suci di tubuhnya. Tanyun berdiri di udara, melepaskan kesadaran ilahinya, dan menyebar dengan cepat di sekelilingnya. Setelah itu, Tanyun mengerutkan kening. Dengan kesadaran ilahi yang sebanding dengan Raja Suci tingkat 5, dia hanya bisa menempuh jarak ribuan mil. Itu benar, jaraknya hanya ribuan mil. Dalam jurang mendalam, ada kekuatan tak terlihat yang mengikat pelepasan kesadaran ilahi dan telah diatur oleh orang-orang untuk menelan kekuatan suci. Tanyun merenung di sini, memejamkan mata dan berkonsentrasi. Pola larangan pada prasasti muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, Tanyun membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Sui Ying, larangan pada prasasti memang dari tangan para dewa leluhur. Bahkan jika aku ingin memecahkannya, aku tidak bisa melakukannya dalam waktu yang singkat. Juga, di alam semesta terakhir, hanya ada 2 dewa leluhur, ayahku dan Changsun Pengkun. Aku mendapatkan ingatan ayahku tentang surga dan segudang seni. Jika larangan monumen dewa diatur oleh ayahku, maka aku bisa melihatnya sekilas cara memecahkannya. Oke guys, dewa leluhur itu 1 tingkat di atas Rana Supreme ya. Kalian bisa cek di deskripsi. Oke, kita lanjut. Ternyata tidak ada perubahan. Kalau begitu, orang yang membuat larangan itu pasti Changsun Pengkun. Ayahku berkata bahwa Changsun Pengkun sangat mungkin tidak mati. Jika dia tidak mati, mengapa dia tidak muncul? Karena tidak muncul, kemungkinan dia tertidur lelap seperti Yuyan. Ketika Tanyun merenung, tiba-tiba dia merasakan niat membunuh yang meresap dari belakangnya. Tanyun berdiri dari langit dan berbalik dengan tiba-tiba. Dia melihat seseorang pemuda ranah Raja Suci tingkat ke-6 memegang pedang, muncul di atas kepalanya dengan kecepatan tinggi, menatapnya dengan merendahkan, dan berkata dengan senyum jahat, "Jingyun, kau bajingan, kau menghabisi 2 sepupuku, dan hari ini aku Mabo akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping." Mendengar itu, Tanyun menatap pemuda berjubah emas dengan niat membunuh yang tersembunyi di matanya yang berbintang. "Namamu Mabo, lalu kedua sepupumu, jika tebakanku benar, adalah Malin dan Mabian. Katakan siapa Mabongsang, apakah dia pamanmu?" Mabo berkata dengan tajam, "Itu benar, Malin dan Mabian adalah 2 sepupuku, Mabongsang adalah pamanku." Tanyun mencibir, "Apakah Mabongsang memintamu untuk menghabisiku?" "Tidak, kamu tidak bisa memfitnah pamanku," Mabo berkata dengan sungguh-sungguh. "Itu adalah ide tuan muda ini sendiri." Tanpa menunggu kata-kata Mabo, dia dipotong oleh Tanyun dengan acuh tak acuh. "Bodoh, kamu mengatakan ini, apakah kamu pikir aku akan mempercayainya?" Tanyun berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu yang akan mati." Mendengar itu, Mabo tertawa dan berkata, "Kamu hanya Rana Suci tingkat 3. Apakah kamu tahu apa ranah tuan muda ini?" "Akan ku bilang, tuan muda ini adalah Raja Suci tingkat 6, dan 1 jari bisa menusukmu sampai mati. Tuan muda ini akan membebaskan dendam 2 sepupuku. Jingyun, pergilah ke neraka." Tubuh Mabo mengeluarkan kekuatan Raja Suci Angin. Dia memegang pedang, membawa cahaya pedang hingga 10.000 kaki, menghancurkan kekosongan, dan menebas ke arah Tanyun dengan agresif. "Sadarlah bodoh," kata Tanyun. Jika setelah mengaktifkan sepatu artefak tinggi tingkat 9, kecepatan Tanyun tidak lebih rendah dari Raja Suci tingkat 9 manapun. Jika menghadapi Raja Suci tingkat ke-9, Tanyun masih memiliki kekuatan untuk bertarung.
Bahkan jika tidak menggunakan formasi pedang pembantai Dewa Hongmeng dan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng, berapa banyak Raja Suci tingkat 7 tidak cukup untuk menghabisi Tan Yun. Sementara Mabo hanya ranah Raja Suci tingkat 6. Wajah Tan Yun membeku. Dia melakukan langkah Dewa Hongmeng dan dia melesat ke langit dengan tangan kosong. Menghadapi Mabo, dia tidak repot-repot menggunakan senjata sama sekali. Tan Yun seperti hantu, terbang ke langit dengan cepat melewati cahaya pedang dan langsung muncul di atas kepala Mabo. Mabo mengerutkan kening, tetapi setelah melihat cahaya pedang terpotong di udara, sosok Tan Yun menghilang di kehampaan di bawah. Ketika Mabo bingung, kekosongan di atas kepalanya tiba-tiba runtuh. Dia mendongak ke atas, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak tahu kapan Tan Yun muncul di atas kepalanya. Tan Yun menghentakkan kakinya begitu cepat sehingga Mabo yang tidak bisa menghindar tepat waktu memegang pedang dan menebasnya ke arah kaki kanan Tan Yun yang menginjak. Langkah Dewa Hongmeng, Tan Yun terbalik di udara dan menghilang lagi di bawah mata ngeri Mabo. Bukan karena Tan Yun menghilang, tapi Tan Yun bergerak sangat cepat sehingga Mabo tidak bisa menangkapnya sama sekali. Bayangan kematian menggerogoti hati Mabo. Mabo berteriak, "Jing Yun, kamu hanya ranah suci tingkat 3, tetapi kecepatanmu sangat cepat. Apa yang terjadi?" Ketika suara ketidakpedulian terdengar, Tan Yun berbalik dari belakang Mabo dan menampar bahu kiri Mabo. Dalam suara retakan tulang yang jelas, kabut darah memenuhi udara. Bahu kiri Mabo pecah, lengan yang patah menyemburkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan, membawa percikan air dan jatuh ke danau yang hijau dan suram. Darah di lengan yang patah terus-menerus menyatu ke dalam air danau. Di atas danau, Mabo yang kehilangan lengan kirinya. Jantungnya tergerus oleh kekuatan telapak tangan Tan Yun. Tubuhnya berguling-guling dalam kehampaan dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Tan Yun bisa saja menghabisi Mabo dengan satu telapak tangan, tapi dia berubah pikiran untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa saat ini Mabo belum mati, karena begitu Mabo mati, 3 Tianshun di luar jurang akan mengetahui kematiannya sesuai dengan lampu kehidupannya. Tan Yun tidak ingin menarik perhatian ketiga Tianshun sebelum waktunya. Tan Yun memutuskan untuk memenjarakan Mabo terlebih dahulu dan kemudian menghabisnya saat dia meninggalkan jurang. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melangkah keluar dari langit dan melintasi kekosongan puluhan ribu kaki. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan kirinya dan mencekik leher Mabo. Tan Yun mengangkat Mabo dengan tangan kirinya dan mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Tanpa ampun memukul bahu kanannya dan lengan kanannya meledak. Segera, kaki kanan Tan Yun berayun di udara. Darah berceceran menendang lutut Mabo dan kedua kakinya yang patah jatuh ke danau. Mabo berteriak, kehilangan anggota tubuhnya. Dahinya dipenuhi butiran keringat dan dia memohon, "Jing Yun, aku salah. Tolong jangan habisi aku." Tan Yun menutup telinga, dan di antara jari-jarinya, sebuah kekuatan ilahi melesat ke alis Mabo, memenjarakan kolam spiritual Mabo. Pada saat ini, Tan Yun tidak menyadari bahwa di danau hijau di bawah, ada bagian tubuh ungu dan biru menggeliat diam-diam. Itu sangat menakutkan. Ketika makhluk besar yang tidak dikenal itu menggeliat di danau, potongan tubuh Mabo di danau menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Itu pasti telah ditelan olehnya. Di atas danau, Tan Yun mengeluarkan pagoda Ling Xiao dalam satu pikiran dan segera melemparkan Mabo yang kehilangan anggota tubuhnya dan lemah ke lantai pertama. Tan Yun mencibir, meletakkan pagoda Ling Xiao di belakang telinga kanannya dan hendak terbang menuju langit timur. Namun tiba-tiba, dia merasakan aura menakutkan yang naik dari danau di bawah dan menyelimutinya. Ketika Tan Yun membungkuk untuk melihat, pemandangan yang menarik perhatiannya membuatnya merasa ngeri. Gelombang biru membumbung ke langit, dan kabut memenuhi langit, dan raksasa muncul dari air. Itu adalah ular piton raksasa yang tebalnya ribuan kaki, dan panjangnya 100.000 kaki. Namun, jika diperhatikan lebih seksama, berbeda dengan ular piton, di bagian tengah atas kepalanya terdapat sebuah tanduk tunggal yang tingginya mencapai 100 kaki. Raksasa ini hanya memiliki satu mata ungu, mengangkat kepalanya di danau dan menatap Tan Yun, dan matanya yang dalam seperti tatapan kematian. Segera, aura kuno terpancar dari tubuhnya, membuat Tan Yun gemetar.
karena Tanyun dapat melihat sekilas bahwa raksasa ini adalah binatang mitos kuno yang dikenal karena keganasannya, yaitu ular naga bermata ungu, dan itu juga merupakan binatang suci tingkat 9. Tanyun bahkan lebih jelas bahwa binatang suci kuno ini adalah produk dari alam semesta terakhir, dan kekuatannya sebanding dengan naga emas 12 cakar dan naga iblis 12 cakar. Jangan melihatnya sebagai binatang suci tingkat 9, tetapi selama terjerat olehnya, Tanyun tidak ragu bahwa itu dapat menghancurkan dirinya sendiri hanya dalam hitungan menit. Ras manusia yang rendahan, apakah kamu melakukannya sendiri? Atau apakah dewa ini yang akan melakukannya? Ular naga meludahkan kata-kata. Apakah ada pilihan lain? Tanyun berpura-pura tenang, berpura-pura tidak takut pada ular naga bermata ungu. Tidak ada, kata ular naga bermata ungu. Jangan terlalu yakin, Tanyun berkata. Bagaimana kalau kita merundingkan kesepakatan? Apa kesepakatannya? Ekspresi penasaran muncul di pupil raksasa dari ular naga bermata ungu. Tanyun berkata, ayo berteman, lalu aku akan membawamu keluar dari tempat gelap ini. Bisakah kamu mengeluarkan dewa ini? Ular naga bermata ungu itu bersemangat. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan mata raksasanya menunjukkan niat membunuhnya mengerikan. Manusia sialan, kamu berani menggoda dewa ini. Pola larangan yang ditetapkan oleh para dewa sangat rumit. Kamu tidak bisa mengeluarkanku sama sekali. Kamu manusia yang licik. Pergilah ke neraka. Tunggu dulu. Tanyun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, aku bersumpah, aku bisa membukanya. Selama kamu tidak menyerangku, aku pasti akan membawamu keluar dari sini. Jika aku melanggar sumpah, aku akan mati. Melihat Tanyun bersumpah, ular naga bermata ungu terdiam dan kemudian berkata, baiklah, dewa ini setuju. Tanyun menghela nafas lega, mengepalkan tinjunya dan berkata, senior ular naga junior bernama Jingyun. Mendengar itu, ada sedikit rasa ingin tahu dari ular naga bermata ungu. Anak kecil, bisakah kamu benar-benar mengenali dewa ini? Tentu saja, Tanyun berkata sambil tersenyum. Senior, kamu adalah salah satu dari 3 binatang suci kuno di alam semesta terakhir. Bagaimana mungkin generasi muda tidak tahu tentang namamu? Tanpa menunggu kata-kata Tanyun, ular naga bermata ungu mengubah tubuhnya. Kemudian, berubah menjadi lelaki tua berjubah ungu berusia 90-an. Oke guys, aduh. Ini tuh apa ya? Apakah jadi hewan tunggangan Tanyun atau kayak Dato atau enggak kera iblis ya teman-teman? Bisa jadi kayak mereka dan mungkin lebih kuat daripada mereka ya. Karena ini dari alam semesta terakhir teman-teman. Ular naga bermata ungu. Oke lah, kita tunggu di next episode. Mungkin nanti sore bakal Mimin upload lagi teman-teman. Karena Mimin udah mulai ada waktu ya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Jangan lupa di like ya.